趁现在赶紧与我一战吧。 Jinchi memulai pertarungan dengan 108.000 pedang yang berubah menjadi pengsurgawi menyerang Yevan. Namun di hadapan Yevan di tengah fenomena lautan kepahitan keemasan, Yevan bagaikan penguasa absolut. Kilat menyambar tubuhnya seolah membuka dunia. Ia tak tergoyahkan. Semua pengsurgawi keemasan tak mampu mendekatinya dan terus-menerus ditebasnya. Setiap kali serangan, satu mayat tertinggal dan setiap kali serangan kabut darah muncul. Satu persatu mayat pengsurgawi terlihat jelas berjatuhan ke lautan kepahitan keemasan. Mereka terus-menerus ditebas dengan getaran terakhir. Lautan kepahitan keemasan melonjak. Yevan berdiri dengan teratai hijau di tangannya. Pakaiannya bersih dari noda, dan ia tampak tenang tanpa riak. Ia bagaikan dewa yang sedang memetik bunga. Yevan berteriak, "Apa lagi yang kau punya? Gunakan saja. Aku akan membunuh mereka semua hari ini." Rambut Raja Pengemas kecil berantakan dan tatapannya mengancam bagai pisau. Haus darah dan keliarannya terlihat jelas. Dia berkata dengan suara dingin, "Aku punya metode sendiri untuk menghancurkanmu." Keduanya bertarung dengan sengit dan telah bertarung selama 2500 ronde. Matahari merah telah terbenam di barat. Itu bahkan lebih intens daripada pertarungan dengan Hua Yunfei terakhir kali. Jinchi menggunakan seni suci pembasmi iblis surgawi tingkat pertama untuk menekan Yevan. Yevan membalas dengan ikan yin dan ikan yang. Terbang ke langit bersama-sama. Mereka menyemburkan yang sejati dan yin sejati. Dan ikan itu melompat ke langit seperti naga. Mereka disempurnakan hingga ekstrim, masing-masing memegang diagram Dao. Teknik Sen pertempuran mengembangkan Dao besar Taiji dan berbenturan dengan gerakan pertama seni pembasmi iblis surgawi. Pengkecil bersayap emas segera dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah dan terus gemetar. Seni suci pembasmi iblis surgawi tingkat kedua. Raja Pengkecil berteriak. Cahaya yang menyala-nyala melintas langit dan bumi. Seekor pang emas menjelma menjadi manusia dan dengan tongkat di tangannya ia berjalan dari cakrawala yang jauh. Niat membunuh yang tak terbentuk melonjak bagai air pasang dan fluktuasi yang mengerikan meletus bagai gunung berapi. Ini adalah sosok emas yang menakutkan. Dengan kepala pang dan tubuh manusia, ia bagaikan raja yang tak tertandingi, memandang ke bawah ke padang gurun yang luas. Seolah-olah ia berasal dari negeri kuno. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan gunung dan sungai bergetar. Ia memiliki tekanan yang tak tertandingi yang membuat semua orang sulit bernapas. Ini adalah jurus kedua dari seni suci pembantai iblis surgawi. Jurus ini memanifestasikan tubuh emas seorang raja dan menekan Yevan. Niat membunuh menyebar ke segala arah. Yevan tak bisa menghindarinya, jadi ia tak lagi mundur. Teknik Sen pertempuran disempurnakan hingga ekstrim. Ia mengembangkan jalannya sendiri untuk melawan seni ilahi yang mengerikan ini. Dao Agung Taichi muncul di belakangnya. Tangannya bergerak, satu sehitam tinta dan yang lainnya seputih giok. Mereka menggambar lintasan Dao. Tangannya berubah menjadi yin dan titik-titik ilahi yang dari Dao Agung Taichi mewakili yin sejati dan yang sejati. Dalam diagram ilahi Taichi, diagram yang melahirkan yin kecil dan diagram yin melahirkan yang kecil. Itu adalah pewujudan dari perubahan Dao yang ekstrim. Cahaya tak berujung menjadi satu-satunya yang memisahkan langit dan bumi. Cahaya itu menenggelamkan Yevan dan ingin mencabiknya hingga menjadi bubur berdarah. Seni suci pembasmi iblis surgawi tingkat ketiga. Pengkecil meraung dan gunung-gunung berguncang. Di saat genting ini, ia juga melancarkan jurus ketiga. Pengkecil mengerahkan segenap kemampuannya untuk menggunakan seni sakral yang tak tertandingi ini. Ia ingin melenyapkan Yevan sepenuhnya. Yevan berjuang sekuat tenaga. Tangan kirinya sehitam tinta, melambangkan yin sejati dari Dao Agung. Tangan itu berevolusi menjadi lubang hitam. Tangan kanannya seputih giok melambangkan yang sejati. Tubuh Yevan bergetar hebat. Ia tak bisa menghindar sekalipun ia ingin. Hukum Dao Agung ada di mana-mana dan dipenuhi aura berdarah, membunuh orang suci. Itu membuatnya merasa seolah-olah kiamat akan datang. Telapak tangan emas Yevan menghantam, dan seni sakral pembantai iblis surgawi milik Pengkecil terhenti paksa. Pengkecil memuntahkan seteguk darah sambil melawan secara pasif. Keduanya beradu sengit. Untuk pertama kalinya tubuh mereka bertabrakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pengkecil menjerit, jelas bahwa ia telah menderita kerugian besar dalam tabrakan ini. Tangan kanannya hampir lumpuh, tubuhnya berlumuran darah dengan banyak luka. Yevan bergegas dan menyerang dengan sekuat tenaga, menekan Pengkecil.
Ia terus melancarkan serangan besar-besaran tak memberi Raja Pengkecil kesempatan. Ia memutar lengan Raja Pengkecil dengan momentum yang mampu melahap gunung dan sungai. Langit dan bumi berguncang saat ia mencabik dengan sekuat tenaga. Darah berceceran di mana-mana saat ia merobek lengan kanan Little Peng. Rambut pirang Raja Pengkecil berlumuran darah. Ia menjerit kesakitan saat tangan kirinya menyentuh lengannya yang terpenggal. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ia tak bisa menerima kenyataan ini. Hasil ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Yevan berubah menjadi seberkas cahaya surgawi dan menyerbu. Ia melancarkan serangan dahsyat dan dengan paksa menghentikan seni pembantaian suci. Langit dan bumi runtuh dalam sekejap. Gelombang energi yang mengerikan melonjak hebat seolah-olah 10.000 ombak besar menghantam secara berurutan. Raja Pengkecil bersayap emas merasa seolah-olah telah dipukul oleh 10.000 palu kati. Seluruh tulang di tubuhnya berderak dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ia terpukul balik setelah diinterupsi secara paksa. Tinju Yevan bertabrakan dengan telapak tangan kiri Raja Pengkecil. Langsung berubah bentuk. Telapak tangan itu tak mampu menghentikannya sama sekali. Yevan melancarkan 8 pukulan berturut-turut dan semuanya mendarat di telapak tangan yang cacat itu. Sulit baginya untuk menahan rasa sakit yang begitu hebat. Serangan ke-9 Yevan pun mendarat. Tinju emas itu segera mengubah telapak tangan itu menjadi kabut berdarah dan menghancurkannya seluruhnya. Raja Pengkecil Langit Muda yang tertindas akhirnya berhasil melepaskan seni suci pembantai iblis surgawi tingkat keempat. Fluktuasi yang mengerikan meletus seperti gunung Merapi yang tak berujung. Seolah-olah tsunami yang menghubungkan langit menyapu segala arah, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Sebuah pemandangan mengerikan muncul. Sosok-sosok tinggi dan kokoh turun satu demi satu, bergabung bersama Raja Pengkecil bersayap emas. Tongkat Raja Pengkecil berayun ke depan, tetapi langsung terpotong oleh jejak dao berbentuk naga yang dibentuk oleh tubuh Yevan. Jejak dao berbentuk naga milik Yevan menembus tubuhnya, memotong lebih dari separuh pinggangnya. Raja Pengkecil menjerit dengan memilukan, ususnya keluar dan darah mengucur deras. Jejak dao berbentuk naga yang dibentuk oleh Yevan menyerbu kembali. Ini adalah garis pemisah diagram Taiji Yin Yang. Jejak sejati dari dao agung. Darah menyembur keluar dari tenggorokan Raja Pengkecil. Kepalanya hampir terpenggal. Jurus keempat seni suci pembantai iblis surgawi hancur total. Ia terhuyung dan hampir pisang. Kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Yevan menghampiri dan meraih kakinya. Lalu ia menariknya dengan paksa. Darah memercik. Yevan membelah Raja Pengkecil menjadi dua. Keduanya bertarung hampir 5.000 kali. Pada akhirnya Yevan menang dan membelah Raja Pengkecil menjadi dua.